Siapa yang akan jatuh dan luka? Aku nggak mau adik luka. Ih, kakak jatuh ya, kakinya banyak luka gitu, jadi jijik gue liatnya. Iya dek, kakak jatuh di pinggir jalan. Jangan deket-deket gue, ih, jijik banget adik liatnya. Yang akan kelaparan hari ini, aku nggak mau mama kelaparan. Mama kan suka sakit, mah. Hei anak malas, kenapa kamu nggak nyapu, ngepel, dan lap jendela hari ini? Bikin kesel aja liatnya. Maaf ma, aku kelaparan sampai sakit perut. Bodoh amat, ada aja alasannya orang malas ini. Siapa yang akan sakit parah? Mama sama adik pasti butuh papa. Sakit ya kamu, nyusahin orang tua aja sih sakit-sakitan mulu. Maaf pak. Udah nggak usah pura-pura sakit deh. Tadi siang dia juga pura-pura sakit, katanya kelaparan nggak makan. Drama queen. Aku nggak pura-pura pak, mah. Terserahlah, kami nggak peduli. Punya satu anak atau 12 anak? Astaga, 12 emangnya mau bikin tim sepak bola apa? Pilih 12 aja Ren, kan banyak anak banyak rezeki. Satu aja deh. Anakku nanti cewek atau cowok ya? Cowok aja Ren, cewek tuh cengeng nangis terus. Tapi aku suka anak cewek, soalnya biar bisa didandanin lucu-lucu. Anakku matanya belok apa sipit? Jangan sipit deh, kasihan ntar merem terus. Mending sipit aja, kalau belok ntar jadi kayak hantu Momo. Ih, jangan ngomong sembarangan. Tempat lahir anakku ya di rumah sakit lah, masa kandang ayam? Lah, anak ayam aja lahirnya di kandang ayam. Itu kan anak ayam, tapi bukannya ayam betelur ya? Ayam tetangga gue sih melahirkan. Anakku tinggi apa pendek? Ya tinggi lah, aku kan pengen anakku jadi model. Oh, jadi model ya? Iya. Jadi model ya? Iya. Jadi model ya? Ih, bodo amat. Iya maaf. Ikut puasa atau nggak mau puasa? Nggak mau puasa ah. Ren, kamu anak tuyul ya? Kalau aku anak tuyul berarti mama tuyulnya dong. Kurang asem, mama jahit ya mulut kamu jadi kayak bebek. Ih jangan ma, aku cuma bercanda. Apa nih? Karena kamu ikut puasa, kamu bisa melihat siapa yang gak ikut puasa. Menarik. Dino, kamu kenapa tidur mulu? Jangan ganggu gue dong, gue lagi capek nih gara-gara puasa. Ih, kamu bohong, kamu kan gak puasa. Jangan kenceng-kenceng, ntar emak gue denger. Dino, kamu bohongin mama ya? Iya tante, Dino bohong. Ren, jangan ngadu, beruang kutub kau ya. Aduh, Ibu kenapa kok kayak mau pingsan gitu? ibu capek sekali bekerja memetik rumput panas. Ibu jangan bekerja terlalu keras, ibu bisa sakit. Tidak bisa kalau ibu tidak bekerja keras, ibu tidak punya uang untuk buka puasa nanti. Astaga, emangnya ibu digaji berapa? 1.000 per jam, nah ibu harus bekerja 24 jam agar dapat 24.000. Ibu, ini uang 200.000 untuk ibu istirahat ya. Makasih, kalau begini mah ibu mau pingsan aja terus biar dikasih uang. Dapat berapa ya THR aku tahun ini? Ren, ayo berangkat ke rumah nenek. Ayo, Ma. Cucu-cucuku, ini THR untuk kalian ya. Wah, makasih, Terima kasih Nek. Ren, dikasih berapa sama nenek? 20.000, Kak. Kakak berapa? Kakak dikasih 100.000. Ih, kok beda? Jangan ribut, cucuku. Ren, kamu kan masih lebih kecil dan mukamu itu culun. Betul. Ponakan om yang tercinta, ini THR untuk kalian, yang ini untuk Ren, dan yang ini untuk Yeay, kakak. dapat 10.000. Yeay, dapat 300.000. Om, kok punya Ren lebih kecil? Tinggi badanmu kan baru 150 cm, sedangkan kakakmu sudah 170. Apa hubungannya? Makin tinggi makin banyak rezeki, makanya kau harus cepat tinggi, Ren. Ren, kamu kenapa lompat-lompat kayak kodok gitu, nak? Kata om makin tinggi makin banyak rezeki, jadi aku mau cepet tinggi, mah. Astoge, bukannya tinggi malah jadi kodok kamu, nak. Buat apa aku hidup, nggak ada yang peduli juga sama aku. Bobby, kenapa kamu nggak bales chat aku dari kemarin? Aku butuh bantuan kamu. Gue lihat sih, tapi gue nggak mau bales. Ngapain sih lo chat-chat gue, ganggu aja. Vira, aku telepon kamu semalam, kamu udah tidur ya? Gue sengaja gak mau angkat karena lo gak penting. Aku butuh teman, tapi nggak ada yang peduli sama aku. Ren, lo ngapain di sini? Ngerusak pemandangan aja deh. Aku butuh teman. Cari aja sana di kebun binatang, siapa tahu ada monyet yang mau temenan sama lo. Kenapa sih semua orang jahat sama aku, padahal aku tulus sama mereka? Jangan sedih, aku mau kok temenan sama kamu. Kamu siapa? Nggak usah pura-pura peduli sama aku. Selama ini nggak ada yang peduli sama aku. Aku beneran peduli kok sama kamu, cuma kamu aja yang gak tahu. Kamu terlalu fokus sama orang-orang yang jahat sama kamu. Udahlah, lagi pula 1 menit lagi aku juga mati. Itu gak akan terjadi. Aku bisa tahu minuman terakhir orang atau kapan terakhir kali orang itu mandi?
Mandi terakhir deh, soalnya banyak orang yang males mandi. Pagi, Mama udah mandi belum? Udah dong. Ih, Mama bohong, udah 3 hari Mama nggak mandi. Bohong apaan? Dia maksud Mama udah 3 hari yang lalu. Lagian kan Mama nggak kotor di rumah doang. Mama jorok. Papa pulang. Hai, Pa. Papa mandi dulu ya. Loh, kan Papa 2 jam yang lalu baru aja mandi. Papa emang tiap 2 jam sekali mandi, biar bebas dari debu dan kotoran. Hai Beb, ayo kita pergi nonton ke bioskop. Aku udah siap-siap nih, udah ganteng. Ayo. Kok ada bau-bau aneh ya, tapi dari mana? Dari mulutmu kali, terlalu dekat sama hidung. Ih, enak aja. Kamu udah 7 hari nggak mandi. Aku lagi hemat air, lagian bau dikit nggak apa-apa kan? Jangan deket-deket aku, kamu jorok banget. Maulah, siapa juga yang bakal nolak. Loh, kok ada pilihan kakek atau paman? Siapa aja lah. Yeay, akhirnya punya HP baru, bisa foto-foto bareng kakek buat kenang-kenangan. Ren, ayo siap-siap. Kita harus ke rumah duka sekarang. Siapa yang meninggal, Mah? Kakekmu, Ren. Hah? Kakek kan masih sehat-sehat aja tadi pagi. Mobil gratis, boleh deh buat anterin Mama ke pasar. Apa sih maksud dari pilihan-pilihan ini? Ma, tahu nggak aku dapat mobil loh. Mama pasti seneng kan? Loh, kok Mama malah nangis sih? Kenapa, Mah? Keluarga kita terkena kutukan meninggal. Maksudnya? Adikmu udah nggak ada, Ren. Jangan-jangan ini semua karena barang-barang yang diberikan itu. Aku kangen kakek dan adik. Aku mau mereka kembali. Hah? Lebih baik aku yang menghilang dari dunia ini. Melihat lokasi orang atau umur orang? Lokasi orang Ren, lo lihat hamster gue nggak? Dia hilang keluar dari kandang. Kekuatanku bisa nggak ya kalau hewan? Hamstermu ada di bawah tangga. Astaga, itu dia di bawah tangga. Kok dia kena stroke? Badannya kaku gini. Kayaknya dia jatuh dari tangga deh. Kesian. Ren, mamamu ada chat kamu nggak sih? Di mana ya dia jam segini belum pulang? Papa kenal Pak Hadi? Itu kan bosnya mama, kenapa nak? Gak apa-apa, Pak. Nanya aja. Mama pulang. Mama habis dari mana? Dari kantor lah nak, kerja biasa. Sistemku dari tadi nggak error kok. Mama dianterin siapa? Itu bos mama Pak Hadi, dia ganteng, kaya, dan baik lagi nggak kayak papamu. Mama pergi kerja dulu ya, mama buru-buru nih banyak urusan. Tapi kan hari ini hari libur, Ma. Ayo kita sarapan bareng dulu. Iya istriku, kamu tiap hari pergi terus, jarang di rumah. Saya udah dijemput, saya pergi dulu. Ya udah nggak apa-apa nak, kita sarapan berdua aja. Mama lagi di mana ya sekarang? Warna darahku biru. Ren, kamu harus private warna darahmu. Jangan sampai ada yang tahu. Iya, Ma. Ren, warna darahmu apa? Aku kuning. Kamu apa? Aku hijau, berarti aku keturunan orang pintar. Rina, kalau kamu dapat warna apa? Warna darahku biru. Hanya aku yang punya golongan darah biru. Hah? Yang dapat warna biru kan aku. Rina, kamu bohong kan? Warna darahmu bukan biru. Apaan sih? Darahku beneran biru kok. Anak-anak, ayo berkumpul di aula sekarang. Ada orang kerajaan yang datang ke sekolah kita. Halo semuanya, saya petugas dari kerajaan yang ditugaskan untuk mencari anak raja yang hilang 15 tahun yang lalu. Siapa ya anak raja itu? Keren banget, ada anak bangsawan di sekolah kita. Apa ada yang memiliki warna darah biru? Aku. Warna darahku biru. Cepat bawa aku ke istana. Aku anak raja. Bohong, aku yang berdarah biru. Ren, katamu tadi darahmu kuning. Aku terpaksa bohong karena disuruh sama Mama. Ren itu cuma orang biasa. Dia selalu pengen jadi aku. Hanya anak raja yang memiliki darah biru. Ada yang bohong di antara kalian. Ya udah, kita buktiin aja. Gimana caranya? Ini pakai alat pengecek darah. Kita lihat darah yang keluar dari jari kita warna apa. Udah pasti terbukti darahku biru. Baiklah, kalian bisa mencobanya sekarang. Coba lihat. Tuh kan? Gak mungkin. Dasar pembohong. Ini pasti salah. Sekarang sudah terbukti warna darahku yang biru. Gak mungkin darahku berubah. Ren, tadi aku lihat Rina ngisi alat pengecek darah itu pakai tinta palsu. Dia ngejebak kamu. Apa? Aku harus kasih tahu semua orang sebelum terlambat. Oke, Ren. Akhirnya aku bisa kembali ke kerajaan dan bertemu ayahku. Tunggu. Hasil tadi nggak bener. Dia udah curang. Dia ngisi alat itu pakai tinta palsu. Heh, Ren, datang-datang fitnah. Gak capek ganggu aku. Kalau begini saya jadi bingung. Saya tidak boleh sampai salah membawa anak raja. Kita harus mengeceknya sekali lagi. Ini ada pen jarum, kalian bisa mengeluarkan darah dari jari kalian. Kita mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Simon Says, bunuh sahabatmu. Kamu ngapain, Cherry? Simon Says aku harus membunuhmu. Aku nggak punya pilihan lain, Ren.
Aku juga dapat perintah yang sama, Cherry. Kita harus cari jalan keluar yang lain. Enggak ada cara yang lain. Aku harus ikutin perintah Simon. Aku nggak mau mati. Cherry, maafin aku kalau gitu. Simon says, jangan berkedip. Aduh, gawat, gue pengen ngedip. Simon says, buat temanmu berkedip, maka kamu boleh berkedip. Ren, apa-apaan sih? Jangan pegang muka gue. Aduh, gue jadi ngedip. Sorry, aku nggak kuat lagi. Lo curang, Ren. Lo jahat. Simon says, mabar Mobile Legend. Oke. Mek, cemas kode. Kalian penasaran gak sih, kok aku bisa mabar sama Bagong? Tinggal pakai titi chat aja, banyak suara influencer terkenal. Kode. Intinya satu, jangan cemas. Nah, ini aku kasih tahu caranya ya, gampang banget. Pertama-tama tinggal masuk room, buka izin, dan tinggal pilih deh suara pemain pro yang kalian suka. Lalu klik buka game dan pakai deh. Cek bio aku ya. Yuk komen suara influencer favorit kamu. Aduh, aku nggak bisa lakuin ini semua. Aku udah nggak kuat lagi. Kamu kenapa? Aku merasa bersalah. Pertama, aku udah ngebunuh sahabatku sendiri. Terus, tadi aku bikin orang berkedip dan dia disingkirkan. Terus, cukup. Kamu kan bukan orang jahat, jadi jangan menyalahkan dirimu sendiri. Kamu kan melakukan semua itu demi sebuah game. Iya, kamu bener juga sih. Oh iya, nama kamu siapa? Namaku Simon. Lihat kan, aku nggak kenapa-napa. Belum waktunya. Ramuan itu bekerja dalam 12 jam lagi. Apa? Itu si pengabdi setan lemes amat. Bentar lagi tewas dia. Aku bukan pengabdi setan. Kira-kira dia matinya jadi debu atau tiba-tiba kebakar ya guys? Halo Ren. Marco, Pak Guru menjebakmu. Sebenarnya ramuan itu bukan pemusnah ilmu hitam, tapi itu racun yang dapat membunuhmu dan memusnahkan kekuatan es krim immortal yang kamu makan. hah? Jadi 12 jam lagi aku bakal mati. Ya gitu. Tapi kenapa Pak Guru ngelakuin ini? Kita harus cepat cari penawarnya. Tapi sepertinya racun itu dibuat oleh Pak Guru sendiri. Yuk, kalian harus membuka lemari nomor 3 di kantor guru. Di sana Pak Guru menyimpan kotak rahasia. Kotak rahasia apa, Nek? Hanya orang yang memakan es krim immortal yang dapat membuka kotak rahasia itu. Hah? Berarti aku bisa membuka kotak itu. Tapi kalian harus hati-hati. Jangan sampai Pak Guru tahu, karena dia sudah bukan manusia sebenarnya. Hah? Bukan manusia? Ren, kita udah gak punya banyak waktu. Ayo cepet kita cari kotak itu. Iya, Marco. Ini kotaknya kan? Kayaknya iya deh. Aku coba buka ya. Hei anak-anak nakal, kembalikan kotak itu. Pak Guru, Sebenarnya Bapak nyembunyiin apa sih? Kenapa Bapak racunin saya? Marco, jangan lari kamu. Ren, sini ikut saya. Berani-beraninya Marco membawa pergi kotak itu. Marco kemana sih? hei Ren, Marco? sini aku lepasin tanganmu. Kita harus cepat pergi dari sini dan membuka kotak ini. Kalau enggak kamu bisa mati. Iya, Marco. Pancingan saya berhasil. Akhirnya anak curut ini datang juga. Sekarang kembalikan kotak itu. Ren, cepat buka kotaknya. Jangan. Kurang ajar kalian. Lihat saja saya akan membalas perbuatan kalian. Apa? Jadi selama ini Pak Guru udah mati.